Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Ahmad Saidi SPDI, berasal dari SDN 1 Sindang Kempeng, Kecamatan Greget, yang dalam hal ini akan memaparkan konsep dasar pembelajaran digital di sekolah. Definisi pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah media pembelajaran teknologi yang berkembang pesat dan digunakan saat ini dalam pembelajaran di sekolah. Pembelajaran digital merupakan peluang siswa untuk mencari sumber informasi yang lebih luas dengan mengakses internet, baik di mesin pencarian seperti Google, YouTube. Pembelajaran memanfaatkan teknologi digital merupakan setting yang dapat memberikan rangsangan pada semua indera siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran digital juga dapat mengaktifkan untuk mengasah kemampuan sesuai zaman dan dirancang untuk memberikan kesempatan bagi siswa mengembangkan daya nalar kritis dan pemecahan masalah melalui kolaborasi dan komunikasi. Karakteristik pembelajaran digital. Adapun karakteristik pembelajaran digital, terdapat 4 karakteristik pembelajaran digital dalam model blended learning, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang mengkombinasikan beragam cara penyampaian, model pembelajaran, metode pembelajaran, serta berbagai media pembelajaran berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah modifikasi pembelajaran konvensional atau tatap muka, face to face, belajar mandiri dan belajar via online e-learning. 3. Pembelajaran didukung oleh penggabungan efektif dari cara penyampaian dan mengajar, model mengajar, dan metode pembelajaran. Yang keempat, pendidik dan orang tua peserta didik memiliki peran yang sama penting. Pendidik sebagai fasilitator dan orang tua pendidik mendukungnya. Kelebihan pembelajaran digital. Dalam segala sesuatu pasti ada kelebihan ataupun juga ada kekurangan. Adapun kelebihan pembelajaran digital itu yang pertama, memudahkan siswa untuk belajar mandiri sehingga menghasilkan pembelajaran online. Munculnya berbagai sumber belajar yang bervariasi seperti perpustakaan online, diskusi online, dan media pembelajaran online. Kemudian kelebihan lainnya, pembelajaran digital atau TIK belajar dapat dilangsungkan di mana saja dan kapan saja, serta media online juga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi secara luas, yaitu dengan menggunakan jaringan online seperti email, website, blog, WhatsApp, dan sosial media lainnya. Kemudian kelebihan berikutnya dari pembelajaran digital, pembelajaran digital sangat berguna untuk menambah kegairahan dalam belajar, memungkinkan interaksi secara langsung, dan memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri. Selain itu juga berbagai pengetahuan dapat lebih mudah
dilakukan dan dicari oleh siswa. Kemudian pembelajaran akan lebih interaktif dan menyenangkan. Penyajian informasi yang lebih jelas dan menarik mengembangkan minat belajar yang lebih besar. Kelebihan berikutnya, dalam penyimpanan informasi sangat mudah, mengakses informasi dengan lebih mudah dan juga lebih cepat. Dan kelebihan yang lainnya, dengan menggunakan media belajar yang tepat, sangat berguna untuk menambah kegairahan, kesemangatan siswa dalam belajar, memungkinkan interaksi secara langsung, dan memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri. Selain ada kelebihannya, ternyata pembelajaran digital juga mempunyai kekurangannya. Di antaranya, pembelajar secara online, anak-anak jadi tidak bisa menyerap dengan baik materi yang disampaikan oleh guru. Anak-anak tidak dapat berinteraksi dan bermain bersama teman-temannya sehingga mereka mudah stres ataupun jenuh. Kemudian kekurangan lainnya, pembelajaran digital kurang memuaskan. Padahal materi sudah tersedia, bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Karena peserta didik juga butuh interaksi dan interaksi langsung dengan pengajarnya, sehingga dapat menyerap ilmu dari pengajaran secara langsung, tidak dengan online ataupun mungkin dengan mencari dari Google dan lain sebagainya. Kemudian sekalipun sekarang pembelajaran online juga dilengkapi dengan pengembangan video conference dan website siswa dengan siswa, siswa dengan guru, ternyata masih butuh interaksi langsung satu sama lainnya, baik itu siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Selain itu, bagi guru, kurangnya materi dan isi pengajaran dan tidak adanya ketertarikan dan kurangnya dukungan membuat mengalami berbagai hambatan ketika menggunakan teknologi, baik itu dukungan dari alat teknologinya ataupun kemampuannya dalam melakukan ataupun menggunakan teknologi itu. Jadi baik kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran digital, yang jelas kita bisa menyikapi sebaik mungkin. Artinya pada saat memang harus dibutuhkan media pembelajaran secara digital, kita bisa melakukannya. Seperti pada saat waktu COVID-19 tidak bisa berinteraksi secara langsung, siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru karena adanya wabah COVID-19, maka sistem pembelajaran digital dengan online ini bisa dilakukan. Dan juga pembelajaran digital itu diantaranya sangat bermanfaat buat menambah pengetahuan baik itu guru dan siswanya, karena dapat dengan mudah mengakses ilmu pengetahuan dimanapun dan kapanpun. Mungkin ini paparan saya tentang konsep daripada pembelajaran digital, dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama dalam masalah pembelajaran, dan dengan menggunakan teknologi ini akan memudahkan kita untuk memberikan ilmu dan juga siswa dalam mencari ilmu pengetahuan tidak hanya dari guru, tapi bisa dari sumber teknologi seperti di YouTube misalnya, Google, YouTube, itu ilmu apa aja ada. Jadi siswa lebih mudah mencari sumber ilmu pengetahuan, mulai dari buku-buku yang ada di sekolah
juga melalui informasi-informasi yang ada di internet. Juga banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan dalam pembelajaran, seperti ada Google Form, ada juga misalnya Drive, ada juga misalnya Jamboard dan lain sebagainya, ya, quiz, itu memudahkan model-model pembelajaran sehingga memudahkan siswa itu tidak bosan, tidak monoton dengan adanya teknologi dalam pembelajaran. Tetapi dalam pembelajaran ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu menggunakan siswa belajar sendiri mandiri sehingga menghasilkan pembelajaran online, muncullah berbagai sumber belajar yang bervariasi seperti perpustakaan online, diskusi online, dan media pembelajaran online. Kemudian pembelajaran digital belajar dapat digunakan di mana saja, kapan saja, seperti Zoom. Ya, Zoom itu bisa tidak mengenal waktu dan tempat, kapanpun, dimanapun bisa belajar online. Ya, dengan Zoom meeting, siswa di rumah bisa siang, bisa malam. Kemudian juga menggunakan jaringan online seperti email, website, blog, WhatsApp, dan sosial media lainnya. Kemudian pembelajaran digital sangat berguna untuk menambah kegairahan dalam belajar, memungkinkan interaksi secara langsung, dan memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri. Selain itu, berbagai pengetahuan dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian pembelajaran akan lebih interaktif dan menyenangkan, menjadi informasi yang lebih jelas, kemudian menarik, dan penerimaan minat belajar yang lebih besar. Kemudian kemudahan menyimpan informasi, mengakses informasi, dan mudah lebih cepat, ya, seperti mengakses file-file di Google Drive, ya. Kemudahannya itu kalau kita nyimpan file di laptop, flash disk, atau handphone, kalau perangkatnya hilang, file kita juga hilang. Tapi kalau di Google Drive, maka ada terus, walaupun perangkatnya hilang, rusak dan sebagainya, maka bisa kita buka dengan perangkat yang lainnya. Dan juga bisa diakses oleh siapapun. Misalnya modul belajar kita dan kita bisa membuka akses sehingga bisa dilihat oleh siapapun. Kemudian menggunakan media belajar yang tepat sangat berguna untuk menambah kegairahan dalam belajar, mungkin kelas secara langsung, dan memungkinkan studi secara mandiri. Selain ada kelebihannya, ternyata ada juga kekurangan-kekurangan daripada belajar digital. Nah, kekurangannya itu apa? Pembelajaran online anak-anak jadi tidak bisa menyerap dengan baik, ya. Dengan baik materi yang disampaikan oleh guru. Anak-anak tidak dapat berinteraksi dan bermain bersama teman-teman, sehingga mereka juga stres karena tidak ada interaksi dengan teman-teman yang lainnya, masing-masing di rumah. Maaf Pak Bun. Alhamdulillah baik Pak. Mana? Ini Pak, saya mau nanya tentang pembelajaran tadi yang menjelaskan tentang padi, gitu kan. Ini kalau ngaji digital ini saya lihat anak-anak kurang serius Pak. Kemudian data di saya juga kan kadang-kadang hilang gitu Pak. Itu yang mana Pak? Ya, jadi begini, memang kalau kita belajar anak-anak secara istilahnya kebiasaan, ya mungkin anak-anak tuh jenuh atau bosan. Ya. Makanya kita gunakanlah teknologi, ya, bisa itu infocus, ya, laptop infocus. Jadi dengan adanya suasana yang baru itu, terutama anak-anak SD, ya, itu anak-anak akan lebih fokus dalam belajar. Dia tertarik, dia apa nih, video atau gambar, ada suaranya, apa nih. Jadi mereka akan fokus memperhatikan pelajaran melalui dari layar infocus atau dari misalnya laptop, ya, sebagainya, karena ada media pembelajaran digital. Tapi kalau hanya papan tulis atau anak itu bosan, ya, jenuh tulisan. Tapi dengan adanya alat pembelajaran digital, gambar, video, sebagainya, jadi anak lebih tertarik.
Terus tadi apa yang intinya data atau gimana? Data saya tuh kalau makan digital itu ya kayaknya di laptop itu sering hilang. Oh, nyimpannya di mana? Nyimpannya di file biasa gitu ya? Iya. Oh, ini supaya kalau nggak hilang itu kita nyimpannya itu di Google Drive. Jadi Google Drive itu menyimpan data-data kita, jadi keamanan apabila perangkat kita